Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari kelas 12 I.I.K. 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran ilmu hadis bab 1 mengenai pengertian sahabat Nabi dan tabi'in. Yang pertama, pengertian sahabat Nabi dan tabi'in. Secara etimologi, sahabat berasal dari bahasa Arab, yaitu sahabah, yang merupakan bentuk jamak dari kata sahabi yang artinya teman dekat. Mayoritas ulama mendefinisikan sahabat sebagai orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan iman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Maka seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW akan tetapi tidak masuk Islam, maka dia tidak disebut dengan sahabat. Dan seseorang yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW dan dia masuk Islam namun tidak pernah bertemu dengan Nabi tetap disebut sebagai sahabat. Hal ini seperti dialami oleh Najasyi dan Abu Zu'aib. Keduanya merupakan penduduk dari luar Madinah yang masuk Islam dan ingin menemui Nabi di Madinah, namun beliau telah meninggal. Al-Hadis Ibnu Hazm memberikan pengertian orang yang pernah bertemu Nabi dalam keadaan beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam, termasuk di dalamnya orang yang menghadiri majlisnya baik lama maupun sebentar. Sedangkan Al-Zahiz memberikan pengertian orang Islam yang berjumpa Nabi lama, bersahabat dengan Nabi dan meriwayatkan hadis dari beliau. Yang kedua, pengertian tabi'in merupakan bentuk jama dari tabi yang berakal dari kata tabi'a yang berarti berjalan di belakangnya atau mengikuti. Dalam istilah ilmu hadis, orang yang pernah bertemu dengan sahabat, iman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan Islam. Namun Ibnu Katsir membedakan bertemunya sahabat dengan Nabi dan bertemunya tabi'in dengan sahabat Nabi. Yang membedakan keduanya adalah sahabat pernah bertemu dengan keagungan wajah Nabi Muhammad SAW, namun pengertian tentang tabi'in yang disebutkan di atas merupakan tempat mayoritas para ulama. B. Keadilan sahabat Nabi dan tabi'in. Keadilan dalam istilah ilmu hadis disebut dengan al-adalah, merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah periwayat hadis. Keadilan di sini adalah sifat yang mendorong seseorang untuk selalu menjaga takwa dan muru'ah atau perwira. Sedangkan dengan takwa ini maka golongan kafir tidak masuk ke dalamnya, sedangkan muru'ah selalu menjaga diri dari kemaksiatan. Jika seorang perawi bermaksiat, maka kualitas keadilannya berkurang. Bila ini terjadi, maka derajat kesohihan hadis juga berkurang. Mayoritas ulama mengatakan bahwa seluruh sahabat adalah adil. Hal ini merupakan konsekuensi seorang sahabat yang selalu senantiasa menegakkan nilai-nilai agama dan berambil bi'al ma'ruf wa nahi al munkar, serta tidak berbohong kepada Rasulullah SAW. Imam Al-Nawawi mengatakan bahwa pendapat jumhur ulama atas tetapnya keadilan sahabat bersifat mutlak. Tidak diperbolehkan mengkritik para sahabat karena keadilan mereka sudah ditetapkan dengan nas Al-Quran. Dalil keadilan sahabat Nabi dan tabi'in.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadikan saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.